yang akan mempengaruhi khusyuan yang harus kita lakukan sebelum sholat. Apa contohnya? Contoh menyegerakan ketika sudah tiba waktunya azan, kita bersegera berwudu, itu jadi faktor. Karena ketika kita menunda-nunda, kata ada ulama namanya Abu Al-Jalad ya. Abu Al-Jalad itu berkata sesungguhnya saufa, menunda-nunda saufa itu taswif. Taswif itu salah satu strategi setan. Strategi setan untuk mencegah atau meminimalisir kita dari kebaikan, ya. Di antaranya strategi taswif, membuat kita nunda-nunda. Nah, ketika kita nunda sholat, itu sudah dimakan setan tuh. Padahal sholat lagi belum. Ya. Jadi sesungguhnya saufa kata Abu Al-Jalad itu adalah tentara iblis. Ya. Nunda-nunda itu bagian dari strategi setan, Maka sok aja bisa kita bedakan sholat yang relatif lebih tepat waktu dengan sholat yang diulur-ulur waktunya. Niscaya akan lebih khusyuk sholat yang tepat waktu. Itu ya. Jadi faktor pertama yang harus dijaga sebelum sholat, usahakan tidak menunda-nunda. Karena begitu kita menunda, itu kita sudah memberi ruang bagi setan untuk menguasai kita di poin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbagus sejak wudu. Sadari sejak wudu. Sempurnakan wudunya kan. Artinya sempurnakan wudu, gunakan juga sunnah-sunnahnya di dalam berwudu, bukan hanya kalau yang wajibnya kan cukup 6, cukup cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kepala, tapi gunakan juga sunnah-sunnahnya. Dari mulai membaca basmalahnya, kumur-kumurnya, serius kumur-kumurnya bukan sekedar air lewat di mulut itu. Istinsyaknya, menghirup air ke hidungnya, serius sampai enggak terasa nyerang, kecuali kalau dalam saum ya, jangan sampai terasa nyerang. Kenapa? Karena kadang setan itu bermukim di rongga hidung kita. Ya, kemudian terlebih ketika ketika tidur. Ya. Kemudian mencuci mukanya, ya. Sempurnakan dari batas ujung rambut ke dagu, dari telinga ke telinga. Mencuci tangannya, sempurnakan, bahkan lebihkan dari siku. 3 kali. Mengusap kepalanya dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Nah, mencuci kaki dan seterusnya. Ya. Kemudian berdoa setelah wudu. Maka ketika wudu, saat wudu saja kita sudah hadir, itu sudah sekian faktor setan gugur. Ya. Setan itu kan suka di tempat kotor ya. Dan ketika kita wudu sebenarnya kita membersihkan kotor-kotoran yang bisa jadi tempat setan singgah gitu seperti itu. Jadi sekian faktor setan udah gugur ketika kita wudu dengan hadir hati kita saat kita wudu. Kita harapkan juga bagaimana keutamaan wudu ya, sampai dosa itu gugur hingga tetes air yang terakhir, itu kan kata hadis. Maka yakin itu. Jadi dengan wudu aja kita udah lebih bersih. Sekian faktor setan udah gugur.